Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan kembali pertarungan Dragon melawan Nusjuro dan Garling yang sudah semakin panas. Mereka bertarung di dalam dinding angin yang diciptakan oleh Dragon untuk menghalangi agar para Gorosei lain tidak bisa masuk ke sana. Nah, sebab Dragon telah mengetahui rencana mereka, di mana Nusjuro dan Garling akan menyerang habis-habisan tanpa menghemat energi. Karena begitu mereka kehabisan energi nanti, para Gorosei lain akan datang untuk menyalurkan energi kepada mereka. Seperti yang telah admin jelaskan sebelumnya, Gorosei memang punya teknik rahasia untuk saling berbagi energi satu sama lain. Meski Dragon sudah menciptakan dinding angin, tapi Nusjuro dan Garling tetap menjalankan rencana mereka. Keduanya melancarkan serangan berskala besar secara bertubi-tubi yang membuat Dragon menjadi cukup kerepotan. Namun sang pimpinan pasukan revolusi itu tentu tidak kehabisan cara untuk memberi perlawanan kepada para musuhnya. Tiba-tiba ada banyak panah angin yang melesat ke arah Garling dan Nusjuro dari berbagai arah. Hal tersebut membuat mereka berdua merasa cukup terkejut, lalu melihat di mana sumber panah-panah angin itu berasal. Rupanya panah angin tersebut datang dari dinding angin yang diciptakan Dragon di area pertarungan mereka. Dinding itu bukan sekedar penghalang agar orang lain tidak bisa masuk saja, melainkan bisa juga dimanfaatkan untuk memproduksi panah angin dalam jumlah besar. Ini salah satu kemampuan hebat Dragon yang telah menguasai kekuatan buah iblisnya dengan sangat baik. Nusjuro dan Garling pun cukup kerepotan untuk menangani serangan panah angin itu, tapi pada akhirnya mereka berhasil menangkis dan menghindar walau tetap mengalami beberapa luka juga. Rentetan panah angin yang menerjang ke arah mereka murni kekuatan buah iblis tanpa Haoshoku Haki. Karena luka-luka yang mereka terima beregenerasi dengan cepat, tujuan Dragon memang bukan untuk mencederai mereka dengan panah itu, tapi sekadar untuk menghentikan gempuran serangan mereka. Nusjuro berkata, untung saja panah-panah angin itu dilesatkan dari dinding angin di sekitar sana, bukan dari tubuh Dragon secara langsung, karena jika Dragon melancarkan panah angin itu secara langsung, maka tentu serangannya akan dialiri Haoshoku Haki kuat, dan itu akan membuat kondisi kami berdua menjadi semakin parah lagi. Garling pun menanggapi dengan bilang, itu memang benar. Untung saja rentetan panah angin tadi tidak mengandung Haoshoku Haki yang kuat. Setelah ini, kami berdua harus lebih berhati-hati lagi, karena siapa tahu rentetan panah angin selanjutnya akan dialiri dengan Haoshoku Haki yang kuat. Belum lagi kemungkinan besar setelah ini Dragon akan melancarkan serangan awakening yang lebih kuat dari sebelumnya. Memang dalam pertarungan ini, Dragon sudah beberapa kali menggunakan kemampuan awakening. Teknik awakeningnya pun sangat bervariasi, karena selalu berbeda di tiap serangannya. Dinding angin yang sedang Dragon gunakan ini juga sebenarnya adalah bagian dari awakening buah iblis Dragon. Namun setelah ini, Dragon pasti akan menggunakan variasi lain dari teknik awakeningnya itu. Garling tahu bahwa Dragon sudah menguasai awakening buah iblisnya dari saat masih muda dulu, sehingga tentu dia sangat ahli dalam berbagai variasi kemampuan awakening buah iblis yang dia miliki. Dengan begitu, jangan biarkan Dragon sampai menyerang mereka lagi, yaitu dengan cara menyerangnya terlebih dahulu. Garling dan Nusjuro pun segera menyerang Dragon lagi, namun kali ini bukan dengan serangan yang bertubi-tubi, melainkan dengan satu serangan tapi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nusjuro dalam mode hybrid melompat ke udara lalu mengambil ancang-ancang untuk melancarkan serangan ke arah bawah di tempat Dragon sedang berdiri. Tak ketinggalan, Garling yang sedang berada di hadapan Dragon pun bersiap untuk melancarkan serangan ke arah lurus. Mungkin teknik yang akan dipakai oleh dua Gorosei ini adalah salah satu jurus pamungkas atau jurus terkuat yang mereka miliki. Saat hendak memakai jurus itu, keduanya mengeluarkan haki yang sangat besar. Tapi hal ini belum tentu akan mempan kepada Dragon, sebab Dragon segera bersiap untuk mengambil suatu tindakan. Dragon tentu paham bahwa dia benar-benar harus melakukan sesuatu dengan tepat dalam situasi seperti ini. Dia harus mengambil langkah yang besar untuk bisa mengatasi serangan pamungkas dari dua Gorosei itu. Beralih ke tempat lain, Elbaf akan kembali mendapat sorotan. Di dunia matahari, Franky telah melepaskan para kru lain yang terikat oleh kekuatan musuh. Kini mereka pun mulai berbagi tugas. Franky, Jinbe, dan Brook akan ikut bersama untuk pergi ke tempat pertarungan melawan banyak raksasa iblis. Di sana jugalah lokasi Zoro dan Sanji berada, di mana mereka berdua sedang menghadapi Dory dan Brogy dalam mode iblis. Lalu Nami, Usopp, dan Robin akan membantu
para prajurit raksasa di area sekitar yang sedang kesulitan melawan monster-monster mimpi buruk. Ini adalah pembagian tugas yang terbilang sangat tepat. Franky, Jinbe, dan Brook pun langsung bergerak dengan cepat menuju lokasi pertarungan. Di tengah perjalanan mereka juga membicarakan soal kekuatan musuh yang sangat merepotkan karena bisa membuat para raksasa yang harusnya menjadi kawan malah berubah menjadi lawan. Imsa memang menjadi makhluk paling misterius di tempat tersebut karena dia bisa mengendalikan dan merasuki orang lain sesuka hati. Brook pun bilang wanita yang sedang terbang itu juga dulunya adalah kenalan Brook. Namun karena suatu tragedi, dia dipaksa menjadi kesatria suci dan kini dikendalikan sesuka hati oleh sosok misterius itu. Franky pun tak mengerti dengan perkataan Brook sebab sebelumnya dia belum mendengar kisah Brook yang dulunya adalah seorang kesatria pelindung kerajaan yang bertugas mengawal Joy Boy. Yang sudah mendengar itu baru Nami, Usopp, Robin, dan Jinbe saja. Sedangkan Franky baru saja tiba sehingga dia belum tahu apa-apa. Brook pun kemudian menceritakan semuanya kepada Franky dan Franky lagi-lagi merasa terkejut. Franky pun bilang itu berarti Brook dulu adalah seorang kesatria yang hebat. Jinbe membenarkan dengan bilang tentu saja karena setahu Jinbe jika seseorang diminta menjadi kesatria pelindung kerajaan sudah pasti orang itu adalah orang yang sangat kuat. Brook sebenarnya tidak sepenuhnya mengingat soal itu, namun ada ingatan sekilas di mana Brook dulu pernah bentrok singkat melawan kesatria lain karena kesatria itu pernah mencoba menculik saat masih kecil. Brook yang bertugas sebagai pengawal tentu refleks melindunginya, sehingga Brook pun langsung terlibat bentrok dengan kesatria tersebut. Jinbe pun bertanya, apakah kesatria yang mencoba menculik Joy Boy itu adalah kesatria suci atau justru kesatria lain dari kerajaan yang berbeda? Brook bilang dia tidak terlalu yakin karena ingatan itu masih samar-samar. Entah apakah Brook pernah bentrok melawan kesatria suci di masa lalu atau itu adalah kesatria dari kerajaan lain. Yang jelas tentu Brook saat masih menjadi manusia dulu jauh lebih kuat daripada dirinya yang sekarang. Setelah itu diperlihatkan, Summer sudah pulih kembali setelah dia terluka akibat serangan Houshoku Haki Zoro beberapa waktu yang lalu. Dia pun bisa merasakan bahwa ikatan tanaman berduri yang dia pakai untuk menangkap Robin tampaknya sudah lepas. Jika Robin lepas, tentu kru bajak laut topi jerami yang tadinya terikat pun telah lepas semua, termasuk Brook yang harus sangat diwaspadai. Summers memang cukup was-was karena khawatir Brook mulai mengingat kembali masa lalunya dan kekuatannya menjadi sekuat dulu. Namun selain itu, Zoro dan Sanji juga sangat mengkhawatirkan karena aksi mereka saat ini bisa menggagalkan rencana para kesatria suci di sana. Dengan begitu, terpaksa Summers harus memprioritaskan salah satu, yaitu mengurus Zoro dan Sanji terlebih dahulu. Sedangkan soal Brook, pikirkan saja nanti. Dengan begitu, Summers pun mulai bergerak menyusul Killingham untuk mencari di mana Zoro dan Sanji berada sekarang ini. Berpindah ke tempat lain, kelanjutan pertempuran di Pulau Hachinosu akan diperlihatkan. Seperti yang telah bahas sebelumnya, alur perang di sana sudah berjalan dengan semakin seru dan juga meriah. Salah satu aliansi terkuat Blackbeard, yaitu seorang Silver Medalist, sudah muncul di pulau itu. Istilah Silver Medalist ini artinya adalah bajak laut kuat yang dalam karir mereka diketahui hanya pernah kalah dari Roger atau Rock saja. Nah, untuk aliansi Blackbeard ini, dia dulu saat masih muda pernah dikalahkan oleh Roger, tapi berhasil bertahan hidup hingga sekarang ini. Lalu ada Avalo Pizzalo yang telah kembali menyatu dengan Pulau Hachinosu, sebab Lime Juice yang sebelumnya bertarung melawannya kini sedang dihadapi oleh Katarina Devon. Jadi Avalo Pizzaro pun bisa bebas mengendalikan Pulau Hachinosu lagi, yang mana ini tentu memberi keuntungan besar untuk pihak bajak laut Blackbeard. Sementara itu, Shanks masih bertarung melawan Kuzan, Shiryu, dan Van Augur. Ada momen di mana Shanks dan Shiryu beradu tebasan secara langsung. Shanks pun bilang dia bisa merasakan bahwa pedang Shiryu sangat menarik. Pedang Shiryu yang bernama Rayu itu memang merupakan salah satu pedang kuat, walau sampai sekarang belum dikonfirmasi masuk ke dalam kelas pedang apa. Entah apakah itu masuk dalam kelas Saijo Owazamono atau kelas Owazamono saja. Yang jelas itu bukan pedang biasa dan Shiryu telah menguasainya dengan sangat baik. Setelah Shanks memuji pedang Shiryu, si rambut merah itu pun menambah daya dorong dalam tebasannya sehingga Shiryu pun kalah kuat dan langsung terlempar jauh dari sana. Shiryu memang masih belum kalah, tapi dia terluka parah setelah dihempaskan oleh Shanks. Setelah Shiryu terhempas, maka artinya tersisa Kuzan dan Van Augur yang melawan si rambut merah itu. Di sini Van Augur tetap berada dalam jarak jauh dan melancarkan beberapa tembakan memakai peluru berlapis Buso Shokuhaki. Tapi berhubung Shanks memiliki Kenbun Shokuhaki yang luar biasa, maka dia bisa menghindar dan menangkis setiap tembakan itu. Lalu ada Kuzan yang bertarung dari jarak tengah. Dia memakai berbagai teknik kuat dari kekuatan
kekuatan buah iblis es miliknya. Nah, meski begitu, Shanks masih lebih unggul sehingga Shanks bisa mendominasi pertarungan tersebut. Shanks pun berkata, hanya masalah waktu bagi Kuzan untuk kalah. Kuzan merespons dengan bilang, mungkin memang benar hanya masalah waktu baginya untuk kalah melawan Shanks. Tapi jika menilai situasi pertempuran secara keseluruhan, menurut Kuzan hanya masalah waktu juga bagi bajak laut topi jerami untuk kalah dalam perang ini. Shanks menanggapi dengan santai dan berkata, sebaiknya jangan terlalu yakin. Jadi walau secara keseluruhan pihak bajak laut Blackbeard memang cukup unggul sekarang, tapi Shanks merasa bahwa bajak laut Agami tidak akan kalah. Pertarungan masih berlanjut dan masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk membalikan situasi. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!